Saya akan ambil satu perikop di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita baca bergiliran gitu ya. Saya akan mulai 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yang kedua, Pak Agung. Sebentar. Ini error. Yohanes berapa? Yohanes 5. 5 ayat 1 sampai 9 kan? 9, ya. Saya 2 ya. Ya, 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Yang ketiga, Renata. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Katrin, ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. 5, Ibu Veling. 5. Bentar ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ke-6, Ivan. Ivan. Oh. Pas, go. Pas. Oke. Pak Aji, 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nomor 7, Hana. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Itu saya dulu ya. Saya ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9, Pak Agung. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Oke, Bapak Ibu, firman ini itu saya renungkan, saya dapatkan waktu saya ada setahun yang lalu waktu saya ada di Singapura. Jadi setahun yang lalu saat anak kami divonis oleh dokter menderita sakit kanker tulang, osteosarkoma. Disitulah kami banyak bergumul, kami banyak merenungkan firman Tuhan, kami banyak membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, secara intim di situ. Nah, di dalam cerita ini kita tahu bahwa di kolam Bethesda itu adalah satu kolam yang di sekitarnya itu banyak orang-orang sakit. Ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang timpang. Nah, di situ dikatakan mereka sedang menantikan adanya goncangan air di dalam kolam itu. Karena sewaktu-waktu apabila malaikat Tuhan itu turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya, dia menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Nah, yang menarik buat saya di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Tapi aneh, dia tidak mengalami kesembuhan, dia tidak mengalami mujizat dari Tuhan gitu ya. Sampai satu ketika Tuhan itu datang ke situ, ya. Tuhan datang ke situ dan melihat orang yang sakit itu, dan dia
berkata, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini membuat saya cukup cukup heran gitu ya saudara ya, karena Yesus pasti tahu orang itu sakit, Tuhan tuh pasti tahu gitu loh. Tapi kenapa kok Tuhan nggak langsung menyembuhkan orang itu, tapi dia malah bertanya, maukah engkau sembuh? Gitu ya. Tapi yang lebih aneh lagi, orang itu menjawab kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, di sini waktu saya merenungkan firman ini, saya mendapatkan satu hal, bahwa terkadang kita menghadapi satu masalah, kita menghadapi satu problem dalam hidup kita. Seringkali kita tuh salah merespon terhadap Tuhan. Tuhan itu sudah baik datang kepada kita. Dia menawarkan sesuatu yang baik pada kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau diberkati? Jadi selalu Tuhan menawarkan kepada kita. Tetapi respon kita itu selalu salah terhadap apa yang Tuhan nyatakan buat kita. Dan seringkali seperti inilah jawaban kita. Tuhan, gimana aku ini bisa sembuh? Mungkin gimana Tuhan, ekonomiku bisa sembuh, ekonomiku bisa pulih, bagaimana Tuhan, bisnisku bisa kembali lancar, bagaimana Tuhan, ini sekarang dalam kondisi pandemi corona, bagaimana saya bisa memulai usaha, bagaimana, sering pertanyaan-pertanyaan ini yang kita selalu lontarkan kepada Tuhan, gitu ya. Waktu saya 1 tahun yang lalu, pertanyaan ini pun saya juga pernah tanyakan kepada Tuhan, gimana Tuhan saya harus membayar semua tagihan rumah sakit yang setiap minggu saya harus menyediakan uang itu sekitar 50 juta sampai 60 juta untuk pengobatannya medis. Dan di situ saya terus bertanya, Tuhan gimana caranya Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Saya terus bertanya sama Tuhan dan saya belajar, ternyata respon saya yang salah terhadap Tuhan, selalu mempertanyakan, gimana Tuhan? Gimana Tuhan? Kita akan selamanya tidak akan mendapatkan mujizat ataupun pertolongan daripada Tuhan. Karena seringkali kita merespon dengan cara yang salah. Tuhan itu sudah baik buat kita, tapi kita selalu bertanya, gimana caranya Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Jadi selama ini yang kita lontarkan adalah ketidakmungkinan, keraguan-raguan kita. Jadi gimana kita bisa membangun iman kita di situ? Makanya saya melihat orang ini selama 38 tahun tidak mengalami mujizat apa-apa. Orang ini tidak mengalami kesembuhan apa-apa, meskipun dia tahu di depan itu adalah solusi buat dia untuk sembuh, solusi untuk dia mendapatkan pertolongan gitu ya. Tapi dia tidak mendapatkan pertolongan. Dan Tuhan Yesus melanjutkan dengan perkataannya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah gitu ya. Dan aneh buat saya ini, kenapa kok Tuhan nggak langsung, ya udahlah aku sembuhkan kamu, tapi Tuhan malah bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Terus waktu saya merenungkan ini, saya waktu mendapatkan firman ini 1 tahun yang lalu, saya berhenti pada kata-kata bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Saya nggak mengerti, Tuhan apa ini maksudmu Tuhan? Kenapa orang ini engkau suruh bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu, saya terus bergumul tentang tiga kata-kata Tuhan ini. Dan satu hari waktu saya dalam perjalanan ke rumah sakit di MRT gitu ya, waktu saya terus bertanya sama Tuhan, Tuhan apa ini Tuhan maksudmu Tuhan? Kok bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan di situ waktu satu hari waktu saya dalam perjalanan di dalam MRT gitu ya, suara Tuhan itu ada di dalam hati saya menjelaskan secara jelas apa maksudnya bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan seringkali saudara, kalau kita ingin mengalami sesuatu breakthrough dalam hidup kita, kalau kita ingin mengalami sesuatu yang mujizat dari Tuhan, berkat pertolongan daripada Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bangun. Apa maksudnya bangun ini? Bangunlah iman percayamu kepada Tuhan. Bangunlah mezbah puji-pujian, bangunlah korban persembahan buat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seringkali kita terus merespon dengan cara yang salah. Makanya Tuhan langsung bangun. Disitulah Tuhan katakan bangun. Nah, disitulah saya mulai membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Saya mulai melakukan mezbah penyembahan, puji-pujian kepada Tuhan. Karena lewat penyembahan dan pujian itulah kita dapat
mendatangkan pertolongan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 100 ayat yang keempat dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bapak Ibu, kalau kita ingin mengalami satu pemulihan, satu pertolongan dari Tuhan, kita harus pertama kali adalah kita masuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Jangan pernah merespon dengan bersungut-sungut kepada Tuhan. Waktu kita bersungut-sungut kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah datang dalam hidup kita. Tapi naikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dan Daud pun melakukan itu pada saat dia mengalami satu pergumulan dalam hidupnya. Dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia membangun mesbah puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, selalu mereka tuh semua melakukan yang seperti itu. Daniel pun juga sama melakukan seperti itu. Jadi, waktu itu Tuhan katakan, bangun, bangun. Mulai sekarang kamu harus bangun. Mesbah puji-pujian untuk Tuhan, penyembahan untuk Tuhan. Kamu mesti bangun itu terus. Perkuat imanmu, bangun imanmu. Iman percayamu kepada aku harus kamu bangun terus. Bangun mesbah korban persembahan untuk Tuhan. Dan saya lakukan itu, saudara, waktu saya meskipun anak saya sakit, tapi saya terus melakukan pengorbanan. Saya harus berkeliling bersama dengan teman-teman yang lain, saling mendoakan mereka-mereka yang sakit. Dan itu satu pengorbanan, satu yang Tuhan inginkan. Kita bisa saling menguatkan. Jadi bukan saya dikuatkan, malah saya menguatkan orang lain gitu ya. Pada saat dibesuk oleh gereja-gereja sana, justru mereka merasakan, oh, kamu ini benar-benar justru kamu yang menguatkan kami gitu ya, saudara. Jadi saya menularkan istilahnya kekuatan buat mereka. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Makanya bangunlah, 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 bangunlah. Itu yang terus Tuhan katakan dalam hati saya waktu itu. Terus bangun, terus bangun, terus bangun, terus bangun. Dan yang kedua, angkatlah tilammu, ini Tuhan berbicara, kamu berada di dalam zona nyamanmu. Zona nyamanmu yang membuat kamu nggak bisa mengalami apa-apa dalam hidupmu. Kita bisa lihat orang itu. Kenapa dia 38 tahun di kolam itu dan tidak mengalami apa-apa? Kenapa? Karena dia sudah terlanjur enak di dalam tilamnya dia. Mungkin tiap hari ada orang gotong dia, taruh di situ, berbelas kasihan buat dia. Selalu ada orang yang berbaik hati untuk dia. Sehingga dia merasa kenyamanan sudah. Oh, ngapain aku sembuh ya? Ya udahlah, kalau aku nggak bisa jalan pun nggak apa-apa. Toh buktinya ada yang orang gotong saya ke kolam itu, ada orang yang memberikan saya belas kasihan pada saya. Jadi kadang-kadang Tuhan katakan, kamu di zona nyaman itu kamu nggak benar. Kamu akan tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan. Berapa banyak waktu kita senang kita tinggalkan Tuhan pada saat kita susah kita datang kepada Tuhan. Dan itulah Tuhan, angkatlah tilammu. Kamu harus buang zona nyamanmu. Kamu ikut sama aku. Kamu buang zona nyamanmu itu. Pikul salibku. Sangkal dirimu. Itu yang Tuhan katakan terus kepada saya. Terus, angkatlah tilammu. Buang itu semua. Apa yang jadi berhalamu dalam hidupmu. Itu angkat tilammu semua. Dan waktu kita merasakan semuanya, baru Tuhan katakan berjalanlah. Baru engkau akan mengalami mukjizat daripada Tuhan. Baru engkau akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dan ayat 9 katakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu dan ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, saya benar-benar mengalami apa yang saya rasakan waktu saya berada di Singapura. Perjalanan saya 1 tahun di Singapura itu tidaklah mudah. Karena awal saya datang ke Singapura itu, saya hanya kepingin mendiagnosa anak saya itu supaya saya berharap anak saya tidak mengalami sakit itu. Jadi saya berangkat tidak dengan bawa uang yang banyak, dan saya memang tidak punya uang waktu itu. Dan saya harus dipinjemi sama saudara dan juga teman-teman di grup gitu ya. Saya berangkat dengan uang yang sedikit waktu itu. Saya berangkat ke Singapura, dan waktu saya di Singapura saya sempat kaget dan juga syok juga karena ternyata hasil diagnosanya juga mengatakan hal yang sama, dan dokter mengatakan ini harus cepat diatasi. Dan waktu itu kami juga sempat kaget, gimana
biayanya juga besar. Di situ hampir 200.000 Sing dolar. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 2 M. Itu hanya pengobatannya. Belum nanti kalau terjadi apa-apa dan segala macam, belum biaya hidup, belum apa, dan itu protokolnya masih lama banget. Dan itu dalam protokolnya dokter itu sekitar 7 bulan, 8 bulan. Dan itu kami tidak boleh keluar dari Singapura. Jadi harus dirawat di situ dan tidak boleh pulang ke Indonesia. Dan waktu itu yang membuat saya bingung. Saya juga ngomong sama dokternya, dok, meskipun saya jual semua rumah saya di Indonesia, saya ya nggak bisa bayarin itu semua, dok. Gimana mungkin biaya yang sebesar itu saya bisa lunasi, saya bisa membayar semuanya, itu rasanya nggak mungkin. Dan saya sempat bilang sama dokternya, dan dokternya juga ya udah di total dikurang-kurangin, apa yang bisa dikurangin juga tetap nggak bisa nyampe. Dan kami juga sempat nggak tahu gimana, tapi waktu kami pulang selalu kayak kami ini dihalangi sama Tuhan. Selalu ada orang yang sudah, kamu jangan pulang, kamu stay di sini, kamu tetap di sini. Jadi ada pertolongan Tuhan yang saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak pernah minta, tapi saya pulang itu rasanya kayak ditahan terus sama Tuhan, terus ditahan gitu ya. Jadi saya juga bingung gitu loh. Saya juga bingung kalau saya nggak pulang gimana saya bayarin gitu ya. Biaya hidup di sana juga besar. Saya terpaksa harus sewa satu ruangan, itu bukan satu apartemen tapi satu kamar hanya ukuran 3x3. Itu pun biayanya $1.800 per bulan. Itu luar biasa, saudara. Kalau kita ngontrak rumah dengan 18 juta per bulan di Indonesia, kita sudah dapat rumah yang gede gitu ya. Tapi di sana kita cuma dapat kamar kos per bulan itu hanya 3x3. Kita masih share dengan room yang lain begitu ya. Jadi itu yang membuat kami, Tuhan gimana caranya ini, Tuhan gimana caranya. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan itu ajaib buat saya. Pertolongan Tuhan itu sama seperti orang yang sakit ini. Kalau kita merespon dengan benar kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti. Karena respon kita ini adalah pintu masuk untuk pertolongan Tuhan itu datang. Kalau kita merespon dengan bersungut-sungut, kita merespon dengan kecut, dengan tawar hati kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan sekecil apapun kita tidak akan pernah lihat, karena kita sudah tawar hati, kita sudah kecewa, kita sudah sakit hati kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan seperti orang ini gitu ya. Dan saya bersyukur waktu saya merenungkan firman ini setahun yang lalu bersama Tuhan, saya mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Jadi kadang-kadang memang pada saat divonis seperti itu, saya mengatakan saya kecewa, saya tawar hati kepada Tuhan. Tapi saya balik itu semua pada saat Tuhan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di situ saya mulai mengalami satu titik balik. Saya mengatakan, Tuhan, aku nggak mau seperti ini. Saya nggak akan pulang dari Singapura itu dengan kekalahan. Saya pasti akan mengalami kemenangan. Dan saya selalu doa kepada Tuhan, saya adalah anak-Mu Tuhan. Saya nggak akan pernah dipermalukan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dan disitulah pertolongan Tuhan satu demi satu itu terbuka buat saya. Bukan berarti lancar, tapi pertolongan Tuhan itu terbuka satu persatu. Dan saya masih ingat, waktu hampir sekitar bulan Mei atau Juni itu, Patrice harus dioperasi kakinya. Dan di situ saya dipanggil oleh pihak rumah sakit untuk menyediakan uang sebesar 50.000 atau sekitar 500 juta waktu itu. Dan terus terang saya nggak punya uang itu, sehingga saya harus jual rumah yang di Indonesia kan gitu. Saya harus jual. Tapi kenyataannya sampai sekitar 2 minggu sebelum operasi itu kami masih belum bisa mendapatkan uang itu. Kami belum bisa, tidak ada orang yang beli rumah kami, cuman tanya-tanya toh, tapi nggak ada yang serius. Nah, pada saat itu sekitar 2 minggu sebelum operasi itu tahu-tahu ada pembeli yang serius gitu ya. Serius, sudah tawar-tawar, sudah oke, mau deal, mau tanda jadi dan sebagainya, mau akte jual beli dan sebagainya. Akhirnya saya pulang dari Singapura ke Indonesia hanya karena mau tanda tangan, mau akte jual beli. Nah, pada saat pulang dan hari itu kita mau janjian untuk tanda tangan, jam 8 pagi tahu-tahu orang itu telepon saya.
Pak, sorry saya nggak jadi beli rumahmu karena begini. Jadi saya batal, saya nggak jadi beli. Bapak Ibu rasanya itu kayak disambar geledek lagi. Sudah anak divonis, ini sudah kita berdoa 3 bulan berharap Tuhan supaya ada pertolongan Tuhan, dan ada yang serius, dan di detik-detik terakhir itu bisa batal, tidak jadi beli. Saya sampai bingung. Saya sempat datang ke Pak Agung. Pak Agung, gimana ini? Saya sharing sama Agung. Apa maksudnya Tuhan ini? Apa Tuhan ini main-main? Apakah Tuhan ini sedang bergurau tadi ini? Kita berdoa loh, kita berdoa 3 bulan untuk mendapatkan jawaban ini, dan ada orang yang serius, dan ternyata di detik terakhir jam 8 pagi, kita janjian jam 10, jam 8 pagi dia membatalkan itu. Dan saya sempat tanya, apa ini maksudnya Pak Agung? Ini Tuhan ini gimana gitu ya? Dan Pak Agung juga, ya kamu harus terus berharap pada Tuhan. 3 bulan yang lalu, kamu lihat aja bagaimana Tuhan pimpin. Apakah ada hal yang Tuhan tidak pimpin? Pak Agung katakan, ya Tuhan pimpin semua. Ya udah, mungkin yang di depan ini kamu juga harus sama imanmu. Kamu juga harus sama bangun imanmu tuh seperti itu gitu ya. Dan di situ saya terus, ya Tuhan, ini memang rencanamu. Saya nggak tahu gimana caranya saya dapat. Saya sampai selama 2 minggu itu saya di Indonesia hanya untuk menunggu, siapa tahu ada pembeli yang serius, karena 2 minggu lagi Petris itu akan operasi dan saya harus menyediakan uang 50.000 gitu ya. Dan sampai kurang lebih mau mendekati itu tidak ada yang serius, cuman tanya-tanya. Tok, begitu tawar harga nggak ada yang berani. Ya udah, akhirnya saya, karena istri saya juga ditelepon terus sama rumah sakit, gimana si istri kan, oh tunggu papi, wait papi. Ya udah, akhirnya saya balik lagi ke sana. Saya ngomong sama pihak rumah sakit, ada bantuan dari sana 30.000. Ada bantuan dari yayasan kanker di sana itu 30.000, dan saya harus menyediakan uang 20.000. Dan dia tanya, kamu bisa nggak menyediakan uang 20.000? Saya pikir-pikir, ini sudah orang cancel ya kan. Saya saya waktu itu ya sudah blank. Pokoknya saya bilang, sanggup, sudah, pasti ada. Terus kalau nggak ada gimana? Ya saya jual rumah. Kalau nggak jadi terbeli gimana? Kalau nggak ada penjual, ya nggak ada pembeli yang mau. Ya udahlah, saya telepon. Saya nanti last minute saya pasti telepon teman saya lah, biar teman saya nanti yang bantu. Padahal dalam hati saya, teman siapa yang mau bantu? Dalam hati kecil saya, siapa teman saya itu cuman meyakinkan rumah sakit, wis pokoknya ada lah uang 200 itu. Saya nggak tahu dari mana, saya cuman asal ngomong, udahlah, nanti saya telepon teman saya, last minute saya telepon teman saya, karena saya last minute juga dibatalkan orang, ya saya last minute juga nanti telepon teman saya, nggak tahu teman saya itu yang mana, saya nggak tahu. Pokoknya pihak rumah sakit saya yakinkan aja. Dan oke, rumah sakitnya oke ya, kamu sudah janji seperti itu, ya oke, kita jalankan prosedurnya. Waktu itu saya juga nggak tahu dapat duit dari mana gitu ya. Ya udah, operasi berjalan, kemudian tagihannya keluar, dan saya sempat kaget, saya bingung, tagihan yang keluar ke saya itu ternyata hanya 15.000. Jadi sekitar 150 juta doang, dan itu sudah dibantu oleh yayasan sebesar 10.000. Jadi saya hanya cuma menyediakan uang 5.000 untuk operasi yang dari 500 juta itu, saya hanya cuma membayar 50 juta. Dan itulah kemurahan Tuhan. Dan saya tahu kenapa Tuhan batalkan rumah itu. Ternyata Tuhan katakan, ya memang tak batalkan, karena kamu nggak butuh uang sebesar itu. Kamu nggak butuh uang sebesar itu. Dan situ saya tahu, oh iya Tuhan. Kadang-kadang kita itu merespon cara Tuhan itu dengan cara yang, oh Tuhan kau jahat, Tuhan kenapa detik-detik terakhir kok bisa batal. Tapi waktu kita terus merespon dengan benar, kita terus merespon apa yang Tuhan lakukan itu dengan yang baik, maka kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Disitulah saya melihat, oh Tuhan kau sungguh baik. Bagaimana kita bisa mengalami breakthrough, bagaimana kita bisa mengalami iman yang melesat gitu ya. Itu kita harus bangun dari dalam diri kita. Kita tahu bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan. Dan kalau itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan, dan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, berarti iman kita harus berada di bawah kuasa firman Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa berkata, aku percaya Tuhan, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan.
kita nggak akan bisa percaya akan perkataan Tuhan kalau dasar kita tidak ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Jadi di situ telah Tuhan yang katakan bangunlah, bangunlah, bangun, 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 bangun gitu ya. Jadi dan saya bersyukur di sana saya juga mendapatkan satu gereja yang mementorin kami, menguatkan kami, mendidik kami, memuridkan kami sampai kami menjadi seorang yang tahu benar bagaimana Tuhan. Saya selalu kalau saya sharing dengan gembala yang ada di sana, pokoknya kamu harus doa. Gunakan lututmu, berdoa terus, pertolongan Tuhan pasti ada. Jadi saya tidak pernah meminta-minta di sana. Jadi setiap kali uang kami sudah habis, kami cuma taruh itu di bawah tangan, saya langsung doa, Tuhan uangku karek segini. Nggak tahu gimana, tahu-tahu ada orang yang kasih, tahu-tahu ada orang yang kirim, saya juga nggak ngerti gitu. Ada Tuhan kirimkan burung gagaknya, Tuhan berikan roti mananya, Tuhan berikan daging, dan itu saya lihat Tuhan itu luar biasa gitu ya. Jadi nggak apa yang ada di dalam Alkitab itu semuanya Tuhan itu hidup gitu loh. Tuhan itu benar-benar nyata gitu loh. Kalau kita benar-benar merespon dengan benar, itu adalah satu pintu gerbang kita untuk mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Jadi meskipun kita dalam masalah pandemik seperti ini, mungkin banyak yang kita bertanya, Tuhan, ini apa caranya Tuhan? Mulai hari ini kita mulai merubah cara pandang kita. Makanya Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Marilah kita merespon dengan kata, oh yes Tuhan aku mau. Jangan merespon dengan, ya apa Tuhan caranya? Tidak ada orang yang nolong aku ke sana. Jangan sampai kita melontarkan kata-kata keraguan-raguan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Karena kata-kata kita itu menunjukkan respon kita kepada Tuhan itu seperti apa. Gitu loh. Karena kalau respon kita salah, maka pertolongan itu tidak datang. Padahal Tuhan itu ingin menolong kita, tapi respon kita itu salah. Makanya Tuhan ngomong, bangunlah, bukan Tuhan menyalahkan orang itu, tapi Tuhan ada sesuatu yang salah dalam dirimu, ada sesuatu yang salah dalam pemikiranmu gitu loh. Makanya Tuhan bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Di situ saya langsung, oh ya Tuhan, aku mengerti sekarang bahwa firman ini saya bisa mengalami bersama dengan Tuhan. Ternyata 3 kata kunci yang sangat powerful yang Tuhan berikan pada saya, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu. Ya, meskipun kita berada di dalam pandemik yang corona ini, mungkin banyak di antara kita yang bisnisnya lesu, yang bisnisnya macet, yang tidak ada penghasilan. Tapi percayalah, kita responi apa yang terjadi itu dengan pikiran yang baik kepada Tuhan. Kita ingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat kita merespon dengan benar, kita baru bisa mengerti, oh, pertolongan Tuhan tuh yang kecil-kecil itu pun itu Tuhan sediakan buat kita. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat karena kita merespon dengan salah. Kita merespon dengan bersungut-sungut. Kita merespon seperti orang ini. Nggak ada Tuhan yang nolong aku. Padahal tiap hari dia digendong sama orang. Dia diangkat bersama dengan tilamnya. Tapi orang ini merespon, nggak ada yang nolong aku Tuhan. Nggak ada yang angkat aku. Nggak ada yang jeburin aku ke kolam itu Tuhan. Seringkali kita seperti orang ini. Mindset kita, pikiran kita, itu seringkali kita seperti orang ini. Dan saya pun pertama kali menghadapi vonis daripada Petrus ini, saya juga mengalami apa yang namanya tawar hati di situ. Amsal berkata di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, situasi boleh tidak mendukung kita, situasi boleh membuat kita terhimpit, tapi percayalah, jangan sampai engkau tawar hati. Karena kalau engkau tawar hati, engkau kecut hatimu, engkau bersungut-sungut kepada Tuhan, maka kecillah kekuatanmu. Engkau tidak akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Engkau tidak akan mampu menghadapi masalah-masalah yang sedang mengimpitmu. Kalau engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan berkata, kecillah kekuatanmu. Dan di situ Tuhan katakan juga kepada saya, Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita ingin mengalami satu pemulihan, satu kehidupan yang dipulihkan dari Tuhan, maka jaga hati kita. Mungkin dalam hati kita ada rasa iri hati, rasa kepahitan, rasa kecewa, itu buang semua, karena
Tuhan ajarkan kamu harus menjaga hatimu, karena kalau hatimu bersih, kalau hatimu benar, hatimu merespon dengan benar, maka disitulah ada kehidupan. Bapak Ibu, apapun yang terjadi, pengharapan kita harus dilandaskan kepada firman Tuhan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada di tempat lain, Bapak Ibu, karena firman-Nya sudah jelas. Iman itu timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Jadi engkau tidak akan bisa mengalami breakthrough dalam imanmu kalau engkau tidak mendengarkan firman Tuhan. Engkau tidak akan mengalami pemulihan-pemulihan kalau engkau tidak berlandaskan pada firman Tuhan. Dan itulah yang saya dapatkan selama 1 tahun saya dididik oleh Tuhan. Saya di lockdown sama Tuhan di Singapura. Itu saya benar-benar mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi saya baru mengerti sekarang. Ini bukan soal Petris sakit ataupun tidak, tapi Tuhan ingin membentuk kami untuk kami bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup kami. Kami percaya waktu itu Petris sudah sembuh karena kami merasakan bahwa apa yang Tuhan lakukan itu rasanya lancar terus gitu, saudara. Jadi Petris itu waktu di kemo itu tidak mengalami hal-hal yang katanya begini, katanya begitu, tapi dia tidak mengalami apapun kecuali cuma rambutnya rontok. Itu aja. Dia tidak mengalami sakit yang mual, muntah, makannya pun itu semuanya lancar. Makannya itu tidak milih-milih gitu ya. Maksudnya makannya itu ya dia lahap gitu. Makanya dia bahkan sering lapar gitu ya. Jadi malam-malam gitu minta makan. Malam-malam minta makan. Jadi kami sampai sedia buah-buahan kalau takut kalau dia lapar gitu ya, karena tengah malam dia bisa minta makan gitu loh. Jadi saya bersyukur. Jadi kadang habis keluar dari rumah sakit, habis kemo berapa hari dokternya suruh nanti balik lagi ya, kita cek darah gitu. Cek darah hasilnya selalu bagus, neutrofilnya selalu bagus. Jadi dokter setelah keluar langsung suruh masuk lagi, besok admit lagi ya. Tak pikir-pikir, kamu enak dok ngomong admit. Sekali admit 50 juta, sekali masuk 50 juta. Dokternya enak, masuk. Kita nih kayak kita nih dikejar-kejar itu kayak kita sampai kepotokan gitu ya. Gimana caranya dapat 50 juta? Tapi ya ternyata ya Tuhan cukupi lah. Aku ya nggak tahu. Siapa yang bayar, siapa yang transfer. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya lewatin semuanya itu. Sampai saya bilang, bahkan orang berkata, loh, kamu tuh kayak orang soge ya. Loh, soge dari mana? Bapakku yang soge gitu ya. Bapakku yang luar biasa itu bapakku gitu ya. Bukan aku. Bapakku yang di surga itu yang luar biasa. Dia yang kaya, bukan aku. Aku ini tidak punya apa-apa. Bahkan aku sudah bilang, aku ini tidak bawa apa-apa ke sana. Tapi saya waktu mau pulang, mau hopeless mau pulang selalu ditahan. Sudah, jangan pulang loh. Itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin gitu ya. Jadi saya merasa, bahkan untuk transportnya pun Tuhan sediakan. Saya berangkat pulang pergi ke rumah sakit itu ada orang nganterin, ada yang orang mesenin Grab. Sampai saya bingung. Tuhan luar biasa. Jadi transportnya kita pun itu ada yang nanggung. Luar biasa loh Bapak Ibu. Saya sampai nggak habis pikir. Ada orang yang Tuhan kirimkan itu sampai sedemikian rupanya Tuhan itu memelihara hidup kami. Jadi sampai saya nggak bisa ngomong, ya udah saya meresponi Tuhan dengan cara yang benar, karena doa orang benar apabila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Doa orang benar ini bukan doa orang yang tidak berdosa, tapi orang yang merespon dengan benar. Firman Tuhan itu diresponi dengan benar, diyakini, dipahami dengan benar, diisi dalam hatinya, itu baru doa itu sangat besar kuasanya. Jadi kalau saya bisa mengalami ini, itu semua karena Tuhan. Tuhanlah yang memberikan firman ini, membuat saya bisa membangun hubungan kami dengan Tuhan dengan luar biasa, dengan bimbingan daripada gembala di sana. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan itu benar-benar memimpin hidup kami. Seperti Daud berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yes, itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Selama 1 tahun kami di Singapura, itu kami tidak mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan. Meskipun tidak lancar, meskipun ada tantangan, tapi kami percaya ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Jadi kadang-kadang kami pun tidak bisa masuk karena kami masih ada tunggaan. Ya nggak apa-apa. Tapi tahu-tahu
memang kalau Tuhan tunda ya udah aku ngikutin aja, karena kadang-kadang dokter nakutin, ini jangan ditunda-tunda papi, ini kemo harus jalan terus, jangan sampai tunda-tunda. Ya saya bilang, dok, kalau saya ada duit ya nggak akan tak tunda-tunda dok, ya hari ini langsung tak masuk no gitu ya. Karena duitnya nggak nututi ya, itu siapa gitu ya. Dokternya bilang kayak itu, saya doa Tuhan, aku tidak percaya bahwa akan terjadi apa-apa dengan Patrice. Saya tidak percaya. Kalaupun saya memang di luar kemampuanku, memang itu di luar kemampuan saya. Memang di luar kemampuan saya. Gimana saya bisa menyediakan uang 50 juta setiap minggu, bukan setiap bulan, hanya setiap minggu saya harus menyediakan uang 50 juta. Jadi pengeluaran saya di Singapura itu sebulan hampir 200 juta. Untuk sewa tempat tinggal aja 1.800, belum uang makan, belum transportnya ke sana kemari gitu ya, belum makan, belum apa-apa. Itu hanya uang makan doang gitu ya. Belum nanti kalau Patrice di tengah jalan dia pernah muntah-muntah panas gitu ya. Masuk rumah sakit lagi hanya 2 hari 3 hari 20 juta lagi. Itu duit dari mana? Saya sampai bingung. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Kok ya Tuhan bisa lewatkan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Kadang kalau di total kamu habis berapa? Nggak ngerti, karena saya nggak ngerti. Saya nggak mengeluarkan dari kantong saya itu terlalu banyak, tapi dari orang-orang yang Tuhan kirim di sekeliling kami waktu di sana itu yang Tuhan kirim. Saya kenal dengan mereka, saya nggak tahu dengan mereka, tapi itu yang Tuhan kirim. Jadi kalau kita merespon dengan benar, kita merespon Tuhan yang baik, kita pasti juga akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bahwa di situ ada pertolongan Tuhan, di situ ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya percaya Bapak Ibu, meskipun kita dalam kondisi yang tidak baik seperti ini di pandemi corona, mari kita merespon dengan benar. Biarlah masa-masa ini tidak akan lama kok. Pasti saya percaya ini akan berlalu. Meskipun kita tidak bisa bergereja, berjemaat bersama-sama, tapi percayalah, kalau kita terus membangun iman kita kepada Tuhan, kita mau membuang tilam kita, membuang zona nyaman kita, keegoan kita, itu, dan kita boleh berjalan bersama Tuhan, maka kita bisa mengalami breakthrough dalam iman kita kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Pak Agung. Wah, sharingnya diborong kabeh ya. Habis. Oke, terima kasih Paulus untuk sharingnya yang cukup panjang, tapi ya saya merasa dapat berkat dari apa yang di-sharekan gitu. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan kali ya.